Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan Satu Pasal Satu Hari. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Kitab Imamat pasalnya yang ke-9. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitab Imamat. Hari ini kita melihat bagaimana Harun akan menerima jabatannya sebagai imam yang dibuktikan di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya. Sebelum kita mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, mari kita nyanyikan sebuah lagu dari nyanyian pujian nomor 254, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Hai bangkit, bangkit, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panjinya, panji salib Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Pastilah umat Tuhan kelak akan menang. Pahala tersedia, mahkota mulia bersama Raja Surga bertahta selamanya. Hai bangkit, bangkit, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panjinya, panji salib Kristus. Kita bersyukur untuk pujian ini. Hai bangkit bagi Yesus. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Nah, kita melihat di sini di pasal 9 dari kitab Imamat. Kita baca bersama-sama di ayat 1 dan kedua dikatakan, pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Hari ke-8 setelah 7 hari, di mana kita membaca di pasal 8 harus dijaga. Dan disitulah diadakan pentahbisan bagi Harun dan anak-anaknya. Ingat, selama 7 hari mereka tidak boleh meninggalkan kemah suci. Dan kemudian di hari ke-8, ayat 2 berkata, lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Nah sekarang secara official kamu sudah menjadi imam. Dan sekarang kamu sendiri yang akan melakukan ini, yaitu melakukan upacara korban ini, yaitu korban penghapus dosa dan juga di sini korban bakaran. Ayat 3 dan 4 berkata, dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata, begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur 1 tahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Hari ke-8, di mana hari pentahbisan Harun dan anak-anaknya sudah selesai, adalah hari puncaknya di mana Tuhan sendiri akan menampakkan dirinya sebagai bentuk di mana dia menerima apa yang sudah dilakukan selama 7 hari tersebut. Ingat kembali di pasal 8 kita membaca tentang bagaimana Musa memastikan segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan di pasal 9 ini ketika semua dilaksanakan sesuai dengan firman Tuhan, di pasal 9 ini Tuhan menunjukkan betapa dia
sangat bersukacita dan menerima segala hal yang mereka kerjakan karena itu sesuai dengan firman-Nya. Nah, itulah yang terjadi di pasal 9 ini. Jadi Harun harus mempersiapkan hal ini, menyampaikannya kepada seluruh umat, dan umat juga harus melakukannya. Ayat 5, kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Kembali bahkan di hari yang ke-8 ini, yang akan mereka lakukan ini kembali harus sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa makanya nanti di dalam kitab Ibrani contohnya kita membaca tentang Harun yang harus juga terus mempersembahkan untuk dirinya sendiri karena dia adalah manusia biasa. Tapi tidak seperti itu dengan Tuhan Yesus yang menjadi imam besar kita. Makanya ketika dibandingkan nantinya, Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang paling sempurna. Karena kalau Harun, dia masih mempersembahkan hal tersebut. Kita lihat di sini ketika dia mau mempersembahkan bagi umat, dia juga mempersembahkan untuk dirinya sendiri. Oke, adakanlah pendamaian bagimu sendiri. Ayat 7 tadi. Oke, jadi Harun harus tetap melakukan ini. Dengan membaca ini kita juga tahu konsep yang disampaikan di dalam kitab Ibrani, contohnya dalam Perjanjian Baru. Makanya kita sangat penting juga membaca kitab Imamat. Ada orang yang mengatakan bahwa Perjanjian Lama biarlah untuk orang Perjanjian Lama, kita perlu membaca Perjanjian Baru saja. Tidak demikian. Karena banyak hal di dalam Perjanjian Baru yang kita hanya boleh mengerti ketika kita kembali kepada Perjanjian Lama, membaca kembali apa yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Dan di sini kita melihat bahwa kembali garis bawahi seperti yang diperintahkan Tuhan. Apapun itu. Selama 7 hari mereka menjaganya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan sekarang di hari ke-8 ini Musa pun mau memastikan bahwa semuanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Ayat 9, anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya. Dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darahnya selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali seperti yang diperintahkan Tuhan. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kembali seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Harun pun melakukan hal yang sama. Ayat 12 berkata, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Kembali lihat di ayat 16 tadi dikatakan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Harun memastikan semua juga apa yang dia kerjakan saat ini sebagai hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dia mau memastikan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 18, ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Ya, dia mengingat bagaimana Tuhan mengatakan lemak tidak boleh dimakan, itu untuk Tuhan.
harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Seperti yang diperintahkan Musa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Harun menerima jabatannya sebagai imam, dan saat ini dia mempersembahkan atau melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Dan sama seperti Musa melakukannya, Harun pun memastikan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat 23 dan 24, kita melihat bagaimana Tuhan menerima apa yang dipersembahkan oleh Harun, karena sesuai dengan firman-Nya. Ayat 23, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Inilah yang dilakukan oleh Harun dan Musa. Mulai dari pasal 7 sampai pasal 8 ini, mereka melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perintah Tuhan, dan Tuhan menerimanya dengan menunjukkan di hadapan semua orang bahwa apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun ini benar, dengan cara menunjukkan dirinya di dalam kemuliaan. Ayat 24 tadi, kembali saya baca, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Artinya Tuhan menerima persembahan mereka. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Dua hal yang kita lihat di sini. Pertama, Tuhan menerima apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun oleh karena mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah respon daripada umat Tuhan, di mana mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita tahu tentang orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, orang-orang yang selalu mengatakan mereka adalah hamba Tuhan, orang-orang yang selalu mengatakan mereka mau melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini bukan hanya kepada para hamba Tuhan secara yang bekerja secara full time di gereja, tetapi juga kepada kita orang-orang Kristen, karena kita memang harus melayani Tuhan. Nah, ketika kita mengatakan bahwa kita melakukan semuanya untuk Tuhan, dalam nama Tuhan, segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, hati-hati. Kita harus pertama memastikannya sesuai dengan firman Tuhan. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Kalau belum, Tuhan tidak akan menerimanya. Nanti di pasal 10 esok hari kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan konsekuensi yang begitu besar bagi mereka yang melayani Dia tapi tidak sesuai dengan firman-Nya. Dan ini ketika kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan terkadang mengatakan bahwa dari mana engkau mengetahui bahwa seseorang itu sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Lihat dari buahnya, apa yang mereka hasilkan. Nah, kalau mereka katanya mendidik orang di dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang mereka didik, yang suka dengan mereka, yang senang dengan mereka, yang katanya mendidik mereka di dalam Tuhan, justru dalam kehidupan sehari-hari kita melihat mereka ini adalah orang-orang yang kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berarti ada yang salah dengan orang yang mendidik mereka dalam firman Tuhan. Artinya orang tersebut tidak pernah mengajari mereka mana jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang tersebut tidak pernah menegur mereka oleh karena dosa mereka. Makanya mereka tetap mencintai orang tersebut. Orang-orang yang berbuat dosa ini tetap mencintai yang mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan tersebut. Lihat dari buahnya. Kalau misalnya orang-orang ini terus berbuat dosa, tapi di satu sisi mereka juga membenci hamba Tuhan tersebut, itu adalah hal yang kita bisa katakan bahwa hamba Tuhan itu sudah melakukan apa yang benar. Karena buktinya mereka membenci Dia. Mereka melakukan dosa, mereka suka dengan dosa, mereka akan membenci hamba Tuhan yang menegur mereka oleh karena dosa mereka. Tapi kalau kita terus melakukan, orang-orang tersebut terus melakukan dosa, tapi juga di saat yang sama terus mencintai hamba Tuhan tersebut, kita perlu bertanya, apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan itu terhadap mereka? Dan di sini Harun menunjukkan bahwa apa yang dia kerjakan itu menghasilkan hasil di mana Tuhan berkenan dengan apa yang dia kerjakan. Dan Tuhan tidak mungkin berkenan kalau misalnya kita sebagai hamba Tuhan atau orang sebagai hamba Tuhan menghasilkan buah yang mereka katakan buah mereka, buah dari hasil pekerjaan mereka, tetapi orang-orang yang terus melakukan dosa di hadapan Tuhan.
Lihat dari pengajaran mereka, apa yang mereka ajarkan, sesuai tidak dengan firman Tuhan. Zaman sekarang kita merasa bahwa ini adalah zaman yang sangat bebas. Apa yang kita baca esok hari di pasal 10 tidak terjadi pada masa sekarang. Mungkin terjadi dalam beberapa kasus, tetapi tidak yang kita tahu. Sejauh yang kita tahu tidak terjadi di dalam gereja. Sehingga kita merasa, oh sekarang aman-aman saja. Tapi justru saudara-saudara, hukuman Tuhan itu pasti akan terjadi bagi mereka yang tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Esok hari kita akan lihat, tapi sedikit di sini kita melihat, kembali kita diingatkan, apapun yang mau kita lakukan, baik sebagai hamba Tuhan maupun baik sebagai orang-orang Kristen. Hari ini apa rencana kamu untuk kamu kerjakan di dalam kehidupan kamu? Bagi kamu yang bekerja, apa rencana kamu dalam pekerjaan? Apakah kamu hari ini mau bekerja dengan sangat serius, sangat rajin seperti untuk Tuhan? Dan kamu mau hari ini setidaknya kamu bisa bersaksi biar hanya satu kali bagi orang-orang di sekitar kamu tentang Tuhan Yesus? Atau kamu hanya akan menghabiskan hari ini tanpa melakukan apa-apa untuk Tuhan, bahkan melakukan dosa di hadapan Tuhan di dalam pekerjaan kamu dengan cara bermalas-malasan, dengan cara melakukan apa yang tidak jujur? Kamu yang studi, mungkin kamu sedang ujian, atau mungkin kamu sedang belajar. Apa yang kamu lakukan dalam studi kamu? Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan katakan kita harus rajin di dalam melakukan segala sesuatu, termasuk studi, belajar keras. Apakah kita akan belajar keras atau kita hanya bermalas-malasan saja? Apakah kita akan disiplin atau tidak? Apa rencana kamu hari ini? Saya berharap kita melihat hal ini. Musa dan Harun sudah melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan perintah Tuhan, sehingga mereka apapun yang mereka lakukan ini diberkati oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Maka kita juga mau, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau apa yang kita lakukan diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu, pastikan hari ini apapun yang mau kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.